Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Saudara, batas masa pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT untuk pajak tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi telah berakhir pada 31 Maret 2024 lalu. Dan bagi wajib pajak badan, waktunya tinggal beberapa hari lagi, yaitu pada 30 April 2024. Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi dan badan memiliki kewajiban untuk melaporkan sendiri pajak terutang berupa SPT secara tepat waktu, guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lantas berapa banyak jumlah SPT tahunan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan hingga saat ini, serta apa saja sanksi bagi wajib pajak yang tidak melapor pajak? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari, hanya di Zona Inspirasi. Baik saudara, bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang sangat berkompeten dalam hal ini, yaitu Ibu Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Halo, selamat siang Ibu, apa kabar Ibu Dwi? Selamat siang Egit, kabar baik sekali. Kabar baik ya, sehat walafiat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Kompas TV. Ibu Dwi, kita tahu pajak itu kan sejatinya bermula dari kesadaran dan juga kepatuhan begitu ya Bu. Namun dari sudut pandang negara, sesignifikan apa kepatuhan pajak ini bagi sebuah negara Indonesia sebesar ini? Ya, tentunya kepatuhan pajak ini merupakan sebuah perwujudan dari rasa cinta tanah air sebetulnya. Kalau kita menilik ke sistem perpajakan Indonesia, kepatuhan pajak itu sebetulnya mencerminkan sistem self assessment yang selama ini kita kita gunakan, di mana wajib pajak itu diperkenankan atau bukan diperkenankan ya, memang memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, kemudian membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Nah, penyampaian SPT ini adalah sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan kewajiban tersebut. Dan tentunya kepatuhan wajib pajak ini nanti akan tercermin dari sebetulnya berapa banyak kontribusi yang juga disampaikan, yang pada akhirnya itu semua akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat juga gitu ya, karena kemudian dikembalikan untuk pembangunan. Nah, oleh karena itu kepatuhan ini menjadi sangat penting, menjadi sangat signifikan maksud saya. Terlebih lagi lebih dari 70% APBN kita ini berasal dari pajak. Nah, oleh karena itu kontribusi seluruh masyarakat dalam membayar pajak, kemudian melaporkannya, ini tentu saja sangat memberikan merupakan sebuah pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sangat penting artinya bagi berkehidupan kebangsaan Indonesia pastinya. Jadi besar sekali sumbangsihnya Bu Dwi ya, hingga 70%. Bisa dikatakan bahwa pajak ini merupakan tulang punggung pembangunan Indonesia. Persis, ya Bu ya. Betul. Karena 70% artinya kan dari 70,1 sebetulnya persisnya. Artinya yang dari yang sumber-sumber yang lain, dari penerimaan pajak, migas misalnya, kemudian penerimaan bukan pajak itu hanya 30%. Jadi bisa dibayangkan yang 70% ini. Dan ini adalah partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia loh gitu ya. Dari rakyat untuk rakyat. Betul sekali ya. Nah, terkait dengan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi kan sudah jatuh tempo pada 31 Maret 2024 bulan lalu begitu. Bagaimana sejauh ini mungkin achievementnya, apakah sudah mencapai target? Ya, kalau dikatakan mencapai target ini jadi begini. Yang sudah masuk dalam administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dari jumlah penduduk kita itu sekitar 70 juta NPWP, kurang lebih ya, 73 sebetulnya. Nah, dari 73 juta itu tidak semua memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Jadi misalnya yang pendapatannya masih di bawah PTKP, kemudian kalau suami istri walaupun dua-duanya memiliki NPWP gitu ya, kadang-kala yang punya kewajiban untuk melaporkan itu hanya suaminya karena penghasilannya digabung dengan suaminya. Atau mungkin yang memiliki NPWP tapi belum memiliki penghasilan. Atau yang statusnya tidak aktif. Nah, sehingga dari jumlah tersebut yang kemudian kita hitung sebagai memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan itu ada kurang lebih jumlahnya 19.273.000 kurang lebih.
Nah inilah yang dijadikan basis atau dijadikan dasar untuk menghitung kepatuhan. Kalau dihitung semua kan nggak fair juga ya, kan tadi ada banyak yang tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Betul. Nah kemudian dari 19,2 itu kurang lebih 19,2 juta ini yang menjadi target kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak selama setahun itu kurang lebih sekitar 83% atau kurang lebih sekitar 16 juta. Nah sampai dengan tanggal 31 Maret yang lalu dan mungkin yang terupdate sampai dengan tanggal 23 April tadi malam yang sudah menyampaikan SPT tahunan itu kurang lebih 13.570.000 wajib pajak. Nah itu sebetulnya sudah melampaui dari target sampai dengan triwulan pertama sebesar 60% dari 83%. Dari jumlah 13,7 itu 13 juta diantaranya adalah untuk orang pribadi dan kurang lebih 540.000 untuk wajib pajak badan. Nah mengingat badan ini kan jatuh temponya masih beberapa hari lagi nih, tinggal seminggu lagi 30 nih. 30 April 2024 ya. Nah mudah-mudahan dalam kurun waktu ini akan banyak wajib pajak badan yang juga menyampaikan SPT tahunan. Baik, walaupun sudah jatuh tempo untuk SPT tahunan orang pribadi, jatuh tempo 31 Maret lalu, tapi bukan berarti kewajiban untuk membayar pajaknya itu luntur ya, tetap melekat ya, masih terus menerima. Betul baik gitu. Jadi kewajiban itu tetap melekat gitu. Jadi buat teman-teman yang katakanlah memang belum menyampaikan SPT tahunan, segeralah menyampaikan. Sanksinya memang nggak besar, cuma 100.000 untuk orang pribadi gitu ya. Tetapi sebetulnya ada konsekuensi tambahan. Kalau misalnya suatu saat kita tegur dan kita ketahui bahwa ada dari data pihak ketiga bahwa ternyata ada pajak yang belum dibayar atau belum dilaporkan ini kurang jumlahnya misalnya. Nah itu kena sanksi administrasi lagi di luar yang 100.000 tadi. Jadi bagaimanapun segeralah masukkan SPT tahunan sekalipun sudah terlambat, tidak apa-apa masukkan saja karena sanksi keterlambatan cuma 100.000 rupiah. Tetapi yang dikhawatirkan justru itu tadi kalau ada kurang bayarnya besar, nah ini yang seharusnya misalnya dibayarkan di bulan Maret tapi belum dibayarkan sampai dengan Mei, Juni, Agustus misalnya. Nah ini yang ada juga konsekuensi sanksi administrasinya. Sanksi administrasinya ini berapa besar Bu? Kalau untuk sanksi keterlambatan karena pembayaran itu juga tidak besar sebetulnya, tapi kalau digunggung lumayan juga nih karena per bulan itu 1% plus afli faktor. Afli faktornya kurang lebih 20% atau sekitar 1,1% lah per bulan. Tapi kalau misalnya DPP-nya besar atau numpuk bulannya banyak kan lumayan juga ya. Jadi lebih bagus ya yang patuh gitu ya. Nah, tentunya kita juga tidak mengharapkan wajib pajak ini membayar sanksi. Betul, kami sendiri lebih sangat menghargai dan sangat mengharapkan teman-teman wajib pajak itu membayar pajak tepat pada waktunya. Nggak enak juga kok nerbitin sanksi administrasi itu, percaya deh. Iya, apalagi yang bayar sanksinya. Iya, apalagi yang bayar sanksinya, yang nerbitin sanksinya juga gitu enak. Ya. Gitu ya. Karena mungkin kurang disiplin atau terlambat gitu ya. Betul. Aduh rasanya gitu ya. Tapi biasanya alasan-alasan seorang wajib pajak ini mungkin terlambat melaporkan ini yang sudah dianalisis DJP apa saja? Kalau untuk wajib pajak badan ini memang kita juga memberikan relaksasi sebetulnya kepada wajib pajak badan untuk juga melakukan penundaan. Biasanya kita kurang lebih kita beri waktu 2 bulan gitu atau 3 bulan ya. Biasanya kalau untuk wajib pajak ini laporan ketahunannya yang belum selesai gitu. Nah itu secara undang-undang diperkenankan. Yang penting memberitahukan kepada kami bahwa dengan surat ada formulnya bahwa meminta penundaan pemasukan SPT. Tapi itu bukan berarti menghilangkan sanksi administrasi yang bukan sanksi administrasi karena keterlambatan ya, tetapi sanksi administrasi misalnya pajak yang dibayarnya yang harusnya dibayar bulan Maret atau April ini menjadi misalnya karena ditunda dibayarnya bulan Juni, nah itu tetap terkena sanksi administrasi. Tetapi itu kita perkenankan karena kami tahu misalnya laporan keuangannya kompleks karena skala usahanya mungkin besar, nah itu dimungkinkan. Tetapi kalau untuk orang pribadi, karena memang mengisi SPT tahunan orang pribadi itu relatif sederhana sebetulnya, mengisinya juga sangat mudah secara online dan itu kalau sudah ada bukti potong, apalagi yang cuma dari satu pemberi kerja itu sangat mudah sekali. Jadi memang tidak ada mekanisme penundaan untuk orang pribadi. Tapi kalau untuk badan itu ada.
Jadi memang diperkenankan juga. Baik, Bu Budi, menarik sekali penjelasannya, sangat mudah dipahami dan juga menjadi pengingat kembali bagi wajib pajak bagi yang badan ya. Jangan lupa nanti batas akhirnya itu adalah 30 April 2024. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan Ibu. Terima kasih Bu Budi. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya, tetap di Zona Inspirasi. Kembali lagi di Zona Inspirasi, Saudara, dan masih ditemani Ibu Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Budi, tadi kita ngobrol-ngobrol bahwa memang pelaporan SPT tahunan untuk baik itu badan maupun orang pribadi terus berjalan sebetulnya sepanjang tahun. Namun untuk mekanismenya, jika mungkin ada wajib pajak orang pribadi yang belum sempat melaporkan SPT tahunannya, bagaimana Ibu? Sebetulnya sama saja, langsung masuk saja ke laman djp.go.id, di sana ada form untuk pelaporan SPT, jadi tidak ada perbedaan. Nantinya sistem yang akan mengetahui gitu, sistem kami akan mengetahui seseorang ini terlambat menyampaikan SPT tahunannya. Jadi sama saja sebetulnya, tidak ada perbedaan mekanismenya. Yang kita tahu kan ini pelaporan SPT tahunan sudah dilakukan secara online, tapi apakah masih ada itu wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melaporkannya secara manual datang ke kantor pajak begitu? Ada, karena berdasarkan data yang kami olah itu masih ada sekitar kurang lebih 4% lagi lah, 3, sekian persen, karena yang sudah menurut catatan kami 96,6% itu sudah melakukan pelaporan secara daring atau online, jadi masih ada sekitar 3,8% lagi yang melakukan manual. Dan sebenarnya itu data seluruh Indonesia, jadi ya bagaimanapun mungkin masih ada beberapa wajib pajak yang belum bisa gitu ya, karena apalagi di seluruh Indonesia atau kadangkala ya mungkin sudah lanjut usia gitu. Tapi sepanjang misalnya datang ke kantor pelayanan pajak dan minta bantuan, itu biasanya kita bantu. Jadi yang tadinya manual bawa kertas gitu, kita bantu bagaimana cara masukkan SPT tahunan secara online. Jadi ya kami tetap membuka ruang, tapi harapannya suatu saat nanti kita akan 100% online gitu semua ya. Nah ini juga sebetulnya untuk meminimais pertemuan antara Fiskus dengan masyarakat sebetulnya. Jadi dan ini kemudahan pastinya. Apalagi SPT tahunan orang pribadi itu ya kalau dengan datanya lengkap tidak lebih dari 5 menit selesai masukin SPT. Ya sebetulnya mudah ya. Mudah sekali. Ya. Lagi bisa dibantu juga. Betul. Hotline dari JP dan segala macam. Ya. Jadi targetnya ini suatu hari nanti akan 100% online dan 100% lapor pajak ya. Pajak pasti, begitu ya. Pasti. Kalau tadi saya katakan bahwa target setahun ini tahun ini 83%, ya suatu saat juga kami mencanangkan bahwa harus 100% juga sampai bulan Maret sama April gitu ya. Karena memang disitulah sebetulnya kepatuhan itu diukur. Karena memang batasnya tanggal 31 Maret dan 30 April. Jadi kalau sekarang 83% ya mudah-mudahan 4-5 tahun ke depan bisa 100%. Amin. Perlahan tapi pasti ya. Perlahan tapi targetnya pasti. Ya. Dari DJP sendiri apa saja langkah yang sudah dilakukan Bu Dwi untuk mencapai target tiap tahunnya? Ya. Sebetulnya kami melakukan edukasi cukup masif. Jadi kami punya kantor pelayanan pajak itu lebih 305 kantor, kemudian kantor penyuluhan pelayanan dan konsultasi perpajakan itu ada lebih dari 290 kantor, jadi hampir 600 kantor yang kesemuanya ini kalau menghadapi bulan April dan Maret itu pasti melakukan edukasi, melakukan sosialisasi terkait penyampaian SPT tahunan. Samping itu kami juga pasti melakukan melalui media sosial, edukasi melalui media sosial, lewat media buying seperti ini juga kami lakukan juga. Dan satu hal lagi yang kami lakukan adalah kami juga melibatkan para relawan pajak dan tax center seluruh Indonesia. Kami punya lebih dari 400 tax center, jadi itu dengan universitas-universitas, relawan pajak juga seluruh Indonesia kami punya lebih dari 100.000 mungkin relawan pajak yang para mahasiswa ini juga kami libatkan untuk terkait edukasi perpajakan ini, edukasi penyampaian SPT tahunan. Dan untuk tahun ini di bulan Maret yang lalu kami punya
layanan luar kantor, atau jadi kami datang ke wajib pajak, ke pusat-pusat perbelanjaan, kami mendirikan pojok pajak itu kurang lebih di 3.000 titik seluruh Indonesia. 3.000 titik. 3.000 titik. Jadi kami ada juga yang datang ke kelurahan, ke perumahan-perumahan. Tujuannya adalah kami juga ingin memberikan kemudahan, memberikan asistensi kepada masyarakat sehingga tidak perlu jauh-jauh gitu menyampaikan SPT tahunan, kalau walaupun sebetulnya dari rumah juga bisa, tetapi memang ya itu tadi, mungkin teman-teman wajib pajak masih butuh asistensi dan lain sebagainya. Kami juga pada saat kegiatan itu dibantu relawan pajak dari universitas-universitas yang sudah memiliki perjanjian tax center dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi memang cukup masif edukasi yang kami lakukan terkait hal ini. Saya mendapatkan informasi nih, pasti kan mencapai target ada juga nih kendalanya. Salah satunya ada laporan masyarakat yang dikabarkan menerima surat ataupun email yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Tanggapan dari DJP sendiri bagaimana, Bu Dwi? Iya, betul. Ini dalam kesempatan ini Mbak Egy, terima kasih sudah mengingatkan bahwa memang pada saat penyampaian SPT tahunan seperti ini ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini dengan mengirimkan surat seolah-olah dari Direktorat Jenderal Pajak dalam tanda kutip dan mengatakan bahwa Anda punya tagihan pajak harus dibayar, silahkan buka transfer ke rekening ini gitu ya, atau file buka APK dan lain sebagainya. File APK maksud saya, ini bisa saya pastikan bahwa kalau menerima email, menerima SMS atau WhatsApp seperti itu dipastikan penipuan. Karena Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah berkirim surat kepada wajib pajak mengatakan bahwa Anda harus membayar pajak dan mentransfer ke rekening X gitu, apalagi rekening perorangan, tidak pernah. Karena yang namanya membayar pajak itu adalah ke rekening negara dengan menggunakan kode mata anggaran tertentu. Jadi tidak ke rekening orang pribadi, itu yang pertama. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pajak juga tidak pernah mengirim file APK, baik melalui email maupun melalui WhatsApp. Karena kami biasanya bersurat, karena kami sebagai salah satu bentuk mengingatkan, kami juga mengirimkan email blast, itu ada KPP atau kantor pajak juga yang mengirimkan pemberitahuan melalui WhatsApp, tapi biasanya dengan bahasa yang santun dan hanya mengingatkan tidak ada tagihan pajak, apalagi kalau diminta transfer itu pasti penipuan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan sekali lagi kepada masyarakat untuk berhati-hati bila mendapatkan email atau WhatsApp seperti itu. Lebih baik dikonfirmasi saja ke kantor pajak atau juga melalui kering pajak ke 1.500-200. Lebih mudah diingat 1.500-200, tanyakan apakah Direktorat Jenderal Pajak berkirim surat seperti itu. Jadi itu ya Bu Dwi ya, jadi Saudara Kompas TV itu tanda-tandanya bahwa ini tuh penipuan begitu ya, ke rekening pribadi dan juga menggunakan bahasa yang mungkin kurang formal. Jadi yang bisa dipercaya hanyalah email resmi dan juga surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Betul, Direktorat Jenderal Pajak. Dan kalau email itu pasti dari domainnya itu @pajak.go.id. Kalau misalnya domainnya pajak.com atau pajak1.com, pajakonline.com itu sudah pasti bukan dari Direktorat Jenderal Pajak, hanya @pajak.go.id. Harus kita hati-hati juga ya dalam membaca hati-hati juga, perhatikan siapa nih pengirimnya. Sekalipun Bu Ewi misalnya ngasih apa, Bu Dwi ngasih ini, nanti transfer ke rekening saya, bohong-bohong itu, jangan diikutin. Karena itu penipu. Tidak mungkin, tidak menggunakan atau memanfaatkan ketidaktelitian hanya beda satu abjad atau satu huruf. Betul. Akun palsu gitu ya. Namun untuk kedepannya bagaimana dari DJP sendiri untuk mencegah supaya penipuan ini tidak terulang kembali, Bu? Iya, kami selalu menginformasikan, kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam hal ini kami dengan pihak APH kita sudah beberapa kali melaporkan bahwa terjadi ada modus penipuan baru seperti ini. Kemudian juga dengan Menkominfo, setiap kami menemukan nomor rekening yang katakanlah digunakan untuk modus penipuan ini, kami sampaikan kepada Menkominfo untuk juga ditindaklanjuti, mungkin diblokir dan seterusnya gitu. Intinya kalau memang ada informasi seperti ini segera beritahukan kepada kami dan kami akan juga tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, Bu, nanti kita akan lanjutkan obrolannya tetap di Zona Inspirasi, Saudara.
Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi Saudara, masih membahas seputar kepatuhan SPT tahunan 2024. Bu Dwi, selain wajib pajak orang pribadi, kan ada wajib pajak badan juga yang jatuh tempo pada 30 April 2024. Namun mungkin yang belum mengetahui apa perbedaan prosedur untuk pelaporan ini antara wajib pajak orang pribadi dan juga badan. Ya, secara prosedur sebetulnya sama saja. Bahwa yang menjadikan perbedaan barangkali adalah formnya. Kalau untuk orang pribadi itu bisa disebut dengan 1770, kalau orang pribadi bukan karyawan, kalau pribadi karyawan itu 1770S dan SS, yang S itu sederhana, yang SS-nya sangat sederhana. Ini kalau katakanlah dari satu pemberi kerja dan penghasilannya itu sampai dengan 60 juta itu dengan SS tadi yang sangat sederhana. Nah, untuk badan itu disebut dengan 1771 formnya. Nah, ini lebih formulirnya itu lebih complicated sebetulnya, karena memang kalau badan kan pasti banyak transaksi yang harus dilaporkan. Nah, itu tadi nanti harus ada juga lampirannya. Lampirannya ada laporan keuangan, ada neraca rugi laba dan seterusnya. Tapi kalau secara mekanisme pelaporan itu sama saja, bisa online juga, bisa melalui e-filing, bisa melalui e-form, atau mungkin melalui pihak ketiga yang kita biasa sebut dengan PJAP itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya secara prosedur tidak ada perbedaan, cuma memang formulirnya yang berbeda. Oke, lantas bagi wajib pajak badan apa saja yang perlu disiapkan sebelum melaporkan SPT tahunan ya Bu? Ya, diantaranya karena pasti transaksinya banyak nih kalau wajib pajak badan nih. Biasanya yang perlu disampaikan itu daftar karyawannya, mungkin berapa gaji-gajinya, mungkin biaya-biaya yang dikeluarkan, list biayanya, kemudian ada bukti potong. Di bukti potong itu dalam artian bukti potong itu bukan hanya orang pribadi yang ini, kadang-kala kan misalnya badan juga bertransaksi dengan perusahaan lain kemudian dipotong pajaknya gitu. Itu juga harus disiapkan, laporan keuangan, neraca rugi laba. Itulah yang harus disiapkan sehingga kemudian nanti ketika harus menuangkan angka-angka itu ke dalam formulir SPT tahunan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu juga jatuh temponya lebih lama ya gitu, dan masih juga diberikan kesempatan penundaan karena memang badan ini lebih complicated lah untuk mengisinya. Ya. Terkait dengan sanksinya, kalau wajib pajak orang pribadi ini kan quote-unquote hanya 100.000 nih, tentunya berbeda. Dan kalau badan bagaimana Ibu? Berapa? Badan 1 juta, lebih mahal. Jadi dia lebih sanksi administrasinya kalau tidak menyampaikan itu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ya. Ini sanksi administrasi jika tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan. Atau terlambat ya. Sanksi administrasi untuk tidak menyampaikannya saja ya. Tapi kalau misalnya secara substansi ada tadi yang saya katakan ada pajak yang harus dibayar tuh menjadi kurang atau menjadi lebih besar. Nah ini sanksi administrasinya tadi 1% per bulan plus affiliate faktor tadi. Jadi sama dengan wajib pajak orang pribadi. Apakah akan ada keringanan bagi wajib pajak yang terlambat melapor Bu? Keringanan itu tergantung kasusnya gitu ya. Biasanya ada juga sih sebetulnya mekanisme permintaan pengurangan sanksi. Tapi itu sangat selektif ya, apalagi kalau misalnya sanksi administrasinya itu karena sengaja nih antar aja gitu. Nah ini kan menjadi tidak fair buat yang menyampaikan tepat waktu dong kalau yang sengaja terlambat dikurangi sanksinya. Tapi bahwa mekanisme itu sebetulnya lagi pula seperti ini. Penerapan sanksi administrasi itu tidak serta-merta. Jadi kalau misalnya Mbak Egit mohon maaf nih ya terlambat, terus nanti saya bayar sanksi sendiri deh, nggak seperti itu juga. Karena sanksi administrasi itu harus ada ya apa yang kita sebut kohirnya atau kohir itu ada formnya lah. Jadi kalau misalnya terlambat itu nanti kantor pajak akan menerbitkan apa yang disebut dengan STP, surat tagihan pajak atas keterlambatannya. Nah ini yang baru dibayar tuh 100.000-nya atau 1 jutanya, udah ada tagihannya dulu deh gitu kira-kira. Itu yang pertama. Kemudian kalau terkait dengan substansi itu biasanya kalau misalnya kita punya data dari pihak ketiga mengatakan bahwa wah Mbak Egit ini ternyata punya habis beli transaksi, beli mansion di mana gitu. Amin. Amin. Senilai sekian, wah dilihat di SPT-nya ternyata belum dilaporkan. Nah ini juga diberi dua kesempatan sebetulnya. Orang pribadi atau badan ini memperbaiki sendiri SPT-nya dan kemudian membayar sanksinya, dihitung sanksinya berapa, dibayar sendiri, atau bisa juga misalnya dengan
kita lakukan dalam tanda kutip pemeriksaan, nah nanti diterbitkan SKP-nya, nanti berdasarkan SKP-nya itu dibayar. Jadi kalau untuk secara substansinya bukan kepatuhan formalnya, itu ada 2 mekanisme, bisa dengan melakukan mekanisme pembetulan SPT, itu juga secara online difasilitasi juga ada. Jadi kita bisa pilih pembetulan kalau sudah masuk gitu ya, tapi kurang dilaporkan bisa mekanisme pembetulan. Tapi kalau misalnya baru pertama kali menyampaikan, ya disampaikan saja. Baik. Dengan membayar tadi sejumlah sanksi administrasi yang seharusnya itu berapa. Tapi harapannya selain patuh tapi juga tepat waktu. Nah, supaya tepat waktu, mungkin sebagai penutup apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, saudara Kompas TV sebagai wajib pajak, Ibu? Ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Egit atas kesempatannya. Nah, pemirsa, para wajib pajak, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kepatuhan membayar pajak adalah merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kita sebagai warga negara, tidak hanya bagi masyarakat wajib pajak, bagi kami pun sebagai petugas pajak, kami juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Oleh karena itu kami menghimbau untuk menyampaikan SPT tahunan tepat pada waktunya, lebih tepat, lebih baik. Ini juga sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Baik, terima kasih Ibu Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah hadir bersama kami. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Zona Inspirasi. Saya Egit Hapsari pamit undur diri, sampai jumpa.